warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Ibu dan Bapak guru yang berbahagia, perkenalkan saya Yudi Firman Santosa, guru SMK Negeri 1 Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Singkawang sejak tahun 2010. Kali ini izinkan saya untuk berbagi tentang bagaimana menerapkan integrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Dalam berbagi, saya akan menerapkan strategi STAR, yaitu menceritakan tentang situasi yang saya hadapi, kemudian tantangan, kemudian aksi, dan hasil atau result. Baik, Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka, selain pembelajaran berdiferensiasi, kita telah mengenal pembelajaran sosial emosional juga memegang peranan penting dalam proses pembelajaran. Barangkali dalam situasi sebelumnya kita telah melaksanakannya, tetapi kita belum mengenal secara lebih dalam apa itu integrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Dalam pembelajaran sosial emosional di kelas, kita menerapkan beberapa tahapan. Yang paling penting adalah mindfulness atau kesadaran penuh, yang tentu akan menuntun murid kita untuk belajar melibatkan intelektual, fisik, emosional, dan karakter agar menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasila. 5 kompetensi sosial dan emosional yang dapat kita integrasikan dalam pembelajaran di kelas adalah yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Integrasi dalam praktik mengajar guru dalam sebuah kurikulum dapat dieksplorasi di kelas dengan tujuan agar murid dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi, yaitu kesadaran dirinya, kemudian menerapkan dan mencapai tujuan positifnya, bagaimana manajemen dirinya, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain berupa kesadaran sosialnya, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, serta mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, merupakan kompetensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Tantangan kita tentu saja selama ini kita fokus pada materi, tetapi kurang dapat bagaimana menggali potensi sosial emosional siswa itu. Tantangan kita saat ini adalah bagaimana untuk menerapkan integrasi pembelajaran sosial emosional ini di kelas sehingga mampu membentuk karakter peserta didik atau murid kita. Nah, dalam aksinya biasanya kita melakukan perencanaan melalui rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Tentu kita akan melakukannya dengan mengidentifikasi capaian pembelajaran tersebut yang dikaitkan dengan bagaimana kita mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional, apakah dari mulai pendahuluannya, kemudian kegiatan inti dan penutup. Pada prinsipnya kita dapat menerapkan pembelajaran sosial emosional ini dari ketiga tahapan tersebut. Sebagai contoh, jika ibu dan bapak mengajar di siang hari, semangat dan konsentrasi murid akan sedikit menurun. Bahkan sudah ada yang tidak memiliki minat sama sekali. Nah, agar konsentrasi atau minat murid kembali bersemangat dan dapat berkonsentrasi lebih, di awal pembelajaran kita lakukan mindfulness, seperti mengajak murid untuk rileks 3 atau 5 menit yang dipandu dengan guru. Kemudian dapat juga mereka berbincang-bincang sesama mereka untuk menceritakan apa yang mereka telah dapatkan selama pembelajaran sebelumnya, sehingga terjalin komunikasi yang baik antar mereka, sehingga mereka dapat melanjutkan aktivitas pembelajaran dengan lebih bersemangat. Harapan kita, konsentrasi mereka tetap kita pertahankan, mereka merasa lebih nyaman, pada akhirnya akan membentuk well-being atau kesejahteraan psikologis.
Pembelajaran yang dilakukan di kelas harus mampu memberikan pengalaman belajar murid yang dapat memahami diri murid itu bahwa ada kekuatan atau aset diri dan budaya mereka yang akan membuat mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran. Kompetensi manajemen diri berkaitan dengan murid dapat memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Kemandirian mereka, misalnya dalam menjawab pertanyaan atau berdiskusi, serta mampu mendemonstrasikan bagaimana mereka mengendalikan diri dan dalam kelompoknya. Kompetensi kesadaran sosial, misalnya pada waktu mereka berdiskusi, murid dapat mempertimbangkan pandangan atau pemikiran rekannya, menghargai bahwa setiap orang memiliki kemampuan atau kekuatan dan ditunjukkan dengan mengapresiasi pendapat temannya. Kompetensi keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Misalnya murid mampu berkomunikasi dengan lebih efektif, mengembangkan hubungan yang positif, mempraktikkan kerjasama yang baik untuk memecahkan masalah secara kolaboratif. Berikutnya, dalam kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, murid mampu mengambil pilihan-pilihan dari beberapa alternatif untuk membangun atas dasar kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari tindakan yang diambil merupakan tujuan akhirnya adalah kesejahteraan psikologis atau well-being bagi dirinya sendiri, kelompok, bahkan masyarakat sekitarnya. Dari pengalaman yang saya lakukan, menunjukkan hasil bahwa ketika kita mempraktikannya untuk diintegrasikan dalam pembelajaran, semangat mereka dapat kembali terbangun, ada rasa ingin tahu murid terhadap materi, sehingga mereka dapat meningkatkan konsentrasi mereka, sehingga mereka juga mampu berkomunikasi dengan baik, berdiskusi dengan baik, menghargai satu sama lain, bahwa mereka meyakini perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, kemampuan public speaking atau bagaimana mereka berkomunikasi lebih efektif dapat meningkat karena diawali dengan ketertarikan mereka, dan pada prinsipnya mindfulness yang kita lakukan di pembelajaran menjadi suatu hal yang penting untuk membangun emosi mereka untuk menjadi lebih baik. Demikian Ibu dan Bapak yang saya hormati, aksi nyata dan refleksi yang saya lakukan adalah diperlukan sharing, ya. Kita berbagi dengan sesama rekan guru bagaimana membentuk karakter murid tidak hanya pada materi tetapi membangun kompetensi sosial emosionalnya, membuat mereka lebih nyaman, membuat mereka lebih akrab, membuat mereka dapat menghargai, bahkan mereka mampu memilih beberapa keputusan, bahkan satu keputusan yang mereka yakini menjadi keputusan yang mereka miliki sendiri, sehingga mereka mampu lebih bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan